Bagaimana Pak Ustadz kalau mengucapkan amin itu harus saya tunggu imam atau bagaimana? Iya, diperkirakan Pak. Imam itu pun setelah dia membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia berhenti dulu sejenak. Ini sunat nih Pak, jangan langsung. Dia berhenti dulu sejenak. Nanti makmum juga seukuran dia menarik napas sedikit, baru sama-sama amin. Itu besar sekali fadilahnya itu Pak dalam hadis. Itu salah satu cara untuk mentaubati dosa. Pak Ustadz, saya pernah dengar kata orang sebelum amin itu kalau salat berjemaah kita baca juga Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Apakah itu ada dalilnya? Ada Pak dalam kitab I'anatul Talibin. Baik, yang pertama ini terkait dengan makmum yang masbuk. Ini agak perlu sedikit Pak. Pertama, kamulal makmum al-muwafiq tasyahudul awal. Satu persoalan hukum fikih penting. Jika makmum, ini bukan masbuk Pak ya. Maaf, saya rujuk kembali. Makmum yang ikut bersama imam solat dari awal, dia sudah selesai membaca tasyahud awal, tapi imam belum berdiri. Dapat dibayangkan Pak ya? Misalkan duduk tasyahud pertama, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, terima kasih. Ketika membaca tasyahud atau tahiyat awal, makmum ini lebih cepat dari imamnya. Dia sudah selesai, imam belum berdiri, masih lama imamnya. Padahal Pak, ini nanti apa yang dianjurkan bagi makmum ini, apakah dia diam saja atau dia teruskan tasyahudnya itu sampai seperti tasyahud kedua? Ini yang akan kita bahas Pak ya. Tapi hukum dasarnya bagi imam itu tasyahud awal disunatkan, jangan dilamakan. Selesai bacaan nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai langsung berdiri. Karena tasyahud awal itu mabniyun ala takhfif, kata ulama fikih kita. Tasyahud awal itu pokok dasar hukumnya ringkas, jangan dilamakan. Jadi makruh Pak bagi imam kalau dia terlalu melamakan tasyahud awal. Saya mohon maaf, ada beberapa tempat tapi saya tak sebutkan di mana, menjaga kode etik. Kata Ustaz harus menjaga kode etik Pak ya. Imamnya terlalu melamakan tasyahud awal itu. Kita tak tahu di mana pengambilannya. Kalau hukum fikih yang berdasarkan dalil dan kitab ulama kita, tasyahud awal itu jangan dilamakan. Kadang saya coba praktekkan tasyahud awal di tempat tersebut, selesai kita membaca tasyahud akhir baru berdiri imam, padahal tasyahud awal. Itu makruh hukumnya. Sama dengan i'tidal dalam mazhab kita. Mazhab Syafi'i, mazhab kita mazhab Syafi'i, i'tidal itu jangan terlalu lama. Beda dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali Bapak ke Mekah, ke Madinah atau masjid-masjid sekitar kerajaan Arab Saudi, mereka bermazhab Hambali secara umum. Nanti i'tidal itu sami'allahu liman hamidah, itu cukup lama berdiri itu Pak. Baru sujud. Kalau di mazhab kita itu tidak dianjurkan. Kenapa? Di hadis disebutkan tidak terlalu dilamakan. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, kembali ke fokus hukum yang pertama tadi. Jika makmum dia ikut solat bersama imam mulai dari awal, lalu dia selesai tasyahud awal, tahiyat awal bacaannya, tapi imam belum berdiri juga. Kalau memang ada kenyataannya seperti itu, bagaimana bagi makmum ini? Dia diam saja atau dia baca tasyahud itu sampai sempurna? Jawabannya Pak, disunatkan dia membaca tasyahud dengan sempurna. Dia lanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia tunggu, imam belum apa Pak? Lanjutkan, wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kalau Pak Ustadz nanti sampai selesai saya baca itu belum juga berdiri imam, padahal tadi sepatutnya imam sudah berdiri Pak ya, jangan dilama-lamakan. Kalau ada kenyataannya seperti itu, di kitab ini disebutkan, dia lanjutkan sampai ikut doa-doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Disunatkan. Kalau makmum dia masbuk, terlambat dia datang salat maghrib misalkan Pak, dia datang nanti di rakaat kedua, otomatis imam tasyahud, dia ikut tasyahud, padahal rakaat pertama bagi dia. Berdiri lagi nanti
Di rakaat ketiga bagi imam dia 2, imam akan tasyahud lagi 2 Pak ya tasyahudnya. Dan dia tertinggal 1 rakaat. Salam imam nanti, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum yang terlambat 1 rakaat ini berdiri Pak ya. Dia berdiri, nanti tasyahud akhir lagi. Berapa kali dia tasyahud Pak? 3 kali. Jadi nanti misalkan di rakaat kedua bagi makmum, rakaat ketiga bagi imam, dia tasyahud. Makmum itu dihitung rakaat tasyahud pertama. Coba diperhatikan Pak. Datang makmum ini di rakaat kedua maghrib, dapat dia dengan imam, otomatis nanti tasyahud awal dia. Berdiri lagi bersama imam, dan yang kedua nanti tasyahud kedua, rakaat kedua bagi makmum. Imam sudah 3 Pak ya. Yang kedua ini imam tentu saja dia lama, karena dia tasyahud akhir Pak ya, tahiyat akhir. Makmum bagaimana? Jawabannya dia sempurnakan bacaan tasyahud. Jangan, kan saya tasyahud kedua Pak Ustaz, tahiyat kedua. Jadi saya baca tahiyat kedua doa pertama maksudnya. Kenapa saya harus baca kedua? Jawabannya Pak, di dalam kitab ulama kita ini disebutkan sunat bagi makmum kalau dia sudah selesai tasyahudnya, meskipun dia tasyahud pertama, karena imam tasyahud kedua lama, disunatkan bagi makmum membaca tasyahud seluruhnya, sehingga kan doa-doanya juga meskipun dia tasyahud awal. Kira-kira jelas Pak ya? Kenapa Pak Ustaz disebutkan ulama kita? Li'anna as-salata mabniyun ala niyati dzikrillah. Karena salat itu tujuan utamanya adalah berzikir kepada Allah. Takut nanti kalau dia diam saja Pak, kesana kemari pikirannya, kapan saya nak mancing nih? Ini dah hari apa nih? Kapan saya nak naik kapal, naik kelong, seterusnya misalkan Pak, kapan saya nak ke kebun. Makanya dianjurkan dia membaca tasyahud itu secara sempurna. Itu tujuannya kata ulama kita. Baik. Itu hukum yang penting Pak ya. Jadi kalau misalkan kita masuk sholat, jangan lupa kita tasyahud awal, imam tasyahud kedua, otomatis imam lama. Jadi kita di situ jangan diam, lanjutkan seperti layaknya tasyahud kedua sampai habis. Itu dianjurkan, jangan diam di situ. Meskipun hukumnya sah sebenarnya, tetapi lebih dianjurkan supaya jangan kosong sholat kita itu Pak. Baik.